Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walazina min qablikum la'allakum tattaqun. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Al-ayat. Para pendengar mitra dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini berjumpa kembali dalam siaran langsung ngaji bareng as-sunnah yang dipancarkan dari perumahan Bumi Gandasari Cigelam. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya hingga umat akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun dosanya itu seperti buih di lautan. Jika mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ampunan kepada pelaku dosa, pada pelaku maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di depan. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, ya ibadiyallazina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, atas dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba. Sesungguhnya Allah mengampuni dzunuba, dosa-dosa jami'a semuanya. Innahu, sesungguhnya dia, huwal ghafurur rahim. Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat yang mulia ini Allah menjelaskan kepada kita, mengajak kepada golongan atau kalangan pelaku maksiat untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada para pelaku maksiat, baik dari kalangan kafirin maupun yang lainnya, yang telah banyak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengajak kepada para pelaku maksiat untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga menginformasikan kepada kita
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya ibarat buih di lautan. Jadi Allah akan memberikan ampunan jika pelaku dosa itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bahwa tidaklah benar kalau ayat ini ditafsirkan selain taubat. Karena dosa yang tidak diampuni, dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pelaku syiriknya tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekalipun dia melakukan kesyirikan, apabila dia bertobat kepada Allah, maka dosa syirik itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan di dalam hadis riwayat Bukhari yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inna nasan min ahli syirki. Sesungguhnya orang-orang dari ahli syirik, dari ahli kemusyrikan, kanu qad qatalu fa'aksaru. Jadi mereka telah melakukan perbuatan membunuh, fa'aksaru, dan semakin banyak yang terbunuh. Dan tidak hanya itu, wazanu fa'aksaru. Mereka juga melakukan perbuatan zina fa'aksaru, dan semakin bertambah banyak. Maka turun ayat yang berbunyi, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan tidak berzina, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, terhadap dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah? Karena innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, juga dari Ibnu Abbas. Adapun yang dimaksud
ayat yang pertama, yaitu tidak syirik, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina. Jadi yang 3 tadi tidak akan diampuni illa man taba wa amila sholihah, kecuali orang-orang yang bertobat dan melakukan perbaikan dengan amal yang benar, dengan amal soleh. Fa ulaika yubadilullahu sayiatihim hasanah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kejelekan mereka hasanatin dengan kebaikan. Wa man taba wa amila sholihan, dan barang siapa yang bertobat kepada Allah dan beramal soleh, fa innahu yatubu ilaih, maka sesungguhnya dia telah bertobat kepada Allah, matab yang maha penerima taubat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga dijelaskan bahwa Amr bin Anbasah berkata, datang seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang sudah tua renta. Kemudian seorang yang sudah tua renta itu mengatakan kepada Nabi, innali godarotin wa fajarotin fahal yukfaru li. Sesungguhnya aku ini adalah banyak melakukan perbuatan jahat, wa fajaratin, dan juga perbuatan maksiat, fahal yukfaru li, apakah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah menjawab, alasta tashhada an la ilaha illallah, bukankah kamu telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka seorang tua renta itu menjawab, bala ya, wa annaka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan saya pun mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, qad ghafara laka qadarotika wa fajarotika, sungguh Allah telah mengampuni kamu dari perbuatan jahat dan perbuatan maksiatmu. Ini hanya dengan mengakui bahwa engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, maka diampuni dosanya. Walaupun banyak melakukan perbuatan jahat dan juga perbuatan maksiat, diampuni dosanya. Tidak usah khawatir, walaupun kita banyak melakukan perbuatan dosa, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan ampunan, karena semua dosa itu akan diampuni bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan jahat dan maksiatnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dalil bahwa semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosanya itu seperti buih lautan. Yang terpenting adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua dosa itu akan diampuni oleh Allah dengan bertaubat. Bagaimana kalau tidak mau bertaubat? Kalau tidak mau bertaubat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali kita mengecilkan hati apabila ada orang yang bertanya kepada kita karena perbuatan dosanya. Banyak melakukan perbuatan maksiat, banyak melakukan perbuatan jahat, banyak melakukan perbuatan dosa. Kemudian datang kepada kita, apakah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka berdasarkan ayat ini dan hadis yang tadi saya sampaikan, maka semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertobat. Ila man taba wa amila sholihan. Bertobat dan memperbaiki dengan melakukan amalan-amalan yang benar. Amalan yang benar adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir para hadirin sekalian, kalau kebetulan kita banyak dosa, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak korupsi, jangan khawatir, dosanya tidak akan diampuni kalau bertobat. Makanya jangan suka korupsi. Hentikan korupsi. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Oleh karena itu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah akan mengampuni semua dosa, walaupun dosanya itu seperti buih lautan. Jika bertobat, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kekurangannya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.